Geger, pengacara kondang sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Otto Hasibuan, akhirnya menghadirkan para saksi dan keluarga terpidana dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki di Cirebon. Ya, memberikan perhatian lebih karena sebelumnya salah satu kuasa hukum terdakwa yang juga anggota Perhimpunan Advokat yang diketuainya untuk meminta bantuan hukum kepadanya. Otto Hasibuan dengan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi akhirnya berhasil mendatangkan para saksi yang menuturkan mengetahui keberadaan para terpidana, yang menurutnya di saat kejadian tidak berada di lokasi namun bersama dengan mereka. Lantas, seperti apakah Otto Hasibuan mendengarkan keterangan para saksi yang menurut Otto sempat mengubah pengakuan mereka di dalam BAP diduga karena adanya ancaman? Seperti apa pula Otto mendengarkan keterangan orang tua dari para terdakwa yang diantaranya dari terpidana atas nama Hadi Saputra, Eka Sandi, Eko Ramadhani, dan juga Supriyanto? Benarkah pula mendengarkan kesaksian para saksi dan juga orang tua korban membuat Otto pun juga berkeyakinan jika memang ada yang janggal dan ditutup-tutupi dalam permasalahan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak demi babak permasalahan dalam kasus Vina Cirebon, sedikit demi sedikit agaknya mulai muncul di permukaan. Cukup lama diam di tempat. Beberapa waktu belakangan, atau tepatnya setelah menetapkan satu orang DPO atas nama Peggy Setiawan. Yang terbaru, melalui tangan dingin pengacara sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Otto Hasibuan, yang bekerja sama dengan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Akhirnya dihadirkan para saksi yang menurut Otto Hasibuan saat itu sempat merubah kesaksiannya dalam BAP yang akhirnya membuat rekan-rekan mereka pun mendapatkan vonis seumur hidup. Ya, dalam keterangannya di hadapan Otto dan awak media, dua saksi atas nama Pramudia dan Teguh memang menuturkan sempat merubah kesaksian mereka karena dugaan adanya intervensi dari sosok yang disebutkan. Dua diantaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi dua diantaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Syafruddin. Konsisten. Ini konsisten dua orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar. Tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Jadi itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu
Kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi. Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 apa? Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan dirawat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, nggak kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya, saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Nah itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Nah apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman di Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak Lebih RT. seperti. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Setali 3 uang dengan saksi sebelumnya, 2 saksi lainnya atas nama Okta dan Ahmad Saipuddin. Memang diceritakan Oto tidak berubah kesaksiannya seperti 2 orang rekannya yang lain. Diceritakan saat itu sama-sama bersama dengan para terpidana menyusuri 3 tempat berbeda. Di antaranya adalah warung Ibu Nining, rumah terpidana Hadi, dan menghabiskan malam dengan tidur di rumah anak dari ketua RT sampai dengan pagi hari menjelang saat itu. Oto melihat adanya hal yang cukup janggal dari kesamaan pengakuan para saksi yang dihadirkannya yang justru berbeda dengan keterangan Pak RT yang rumah anaknya ditumpangi oleh para terdakwa dan juga para saksi saat itu. Nah sekarang ada 5. Jadi kita tanya juga. Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya. Termasuk anak Pak RT. Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada. Tidak ada. Pramudia Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Nah, tapi waktu itu tidak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Udin? Kenal. 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 Malam itu ada Peggy? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Nah ini juga nggak ada juga ini. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah siapa di antara kalian yang bersaksi palsu nih? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT bersaksi palsu, kan begitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya?
Sementara itu, Oto pun juga mendapat keterangan yang sama dari para orang tua dan kakak terduga pelaku. Di antaranya datang dari kakak terpidana pelaku Supriyanto, ibunda terpidana Hadi Saputra, dan ibunda Eko Ramadhani dan Eka Sandi. Lantas, seperti apa para keluarga terdakwa menceritakan kejadian yang mereka ketahui pada malam Minggu bertepatan di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut? Benarkah pula terdapat sebuah hal yang cukup mengejutkan yang diungkapkan oleh ibunda Eka Sandi, di mana sang kakak diduga mengorbankan dirinya untuk keselamatan sang adik? Ibu dari siapa? Kakaknya Supriyanto. Kakak, kasih mic. Berdiri, Bu. Ibu kakaknya Kakaknya Supriyanto. di dalam penjara sekarang? Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ? Iya. Nah, cerita yang Ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyetain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu, Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara? di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong gitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku itu gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin tutup rokok. Sampai terluka Pak. Insya Allah sampai dipukulin muka aja banyak semua Pak. Gitu waktu itu? Iya. Anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Baik. Satu lagi, ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Jadi mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan ke rumah warung Bu Nining kan? Iya, kumpul di Bu Nining, Uh-huh. terus ke Hadi, Terus? ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya nggak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur rumah Pak RT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Eka Sandi. Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kak, kamu dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya Ibu warung Ning. Gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini kan dia udah di penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adiknya nih. Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Kenaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh melakuin. Tapi itu tuh apa sih? Mike. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Oh. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Yang monyo-monyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka
kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Kayaknya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau kasihan kumpul-kumpul. Ya maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu nggak? Iya, betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Kata Sudirman kan Eka ini bawa ini, bawa ini. Iya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Oh. Pak. Cukup tangannya aja. Itu cukup gitu aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh. Sementara itu, dari pengakuan para saksi dan orang tua terpidana, memang dapat diurutkan secara jelas. Jika pada malam kejadian itu atau sehari setelahnya, ayah dari almarhum Eki datang ke lokasi kejadian untuk menyusuri kejadian hilangnya nyawa sang anak. Menyisir lokasi dan mendapatkan informasi tentang para terduga pelaku dari saksi bernama Aep dan juga Dede. Rudiana, ayah Eki bersama para rekannya, diduga langsung mengamankan para terduga pelaku lainnya, yaitu termasuk saksi atas nama Saka Tatal. Lantas, bagaimana pula Otto melihat kejanggalan dari Rudiana, ayah almarhum Egi, dalam permasalahan ini? Benarkah ia pun menduga ada yang salah dalam hal ini sehingga harus diteliti ulang? Oleh karena itu, kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso, kasusnya sekali sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini, pameo di dalam hukum, waktu saya sekolah hukum pertama kali, sampai saya menjadi dosen, mengajar, sampai guru besar. Itu kita diajarkan pameo, baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah, ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu pameo yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani ada polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Tidak tepat. Di balik tanggapan pengacara Otto Hasibuan, beberapa hari sebelumnya, Peggy Setiawan pun menjalani pemeriksaan psikologi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat.
di mana pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari tes psikologi yang sebelumnya sudah digelar pada Sabtu lalu. Lantas, seperti apa jalannya tes psikologi? Benarkah hal ini pun membuat kuasa hukum Peggy semakin yakin jika kliennya tidak bersalah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, setali 3 uang dengan pihak keluarga yang masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan alias Peron kembali menjalani tes psikologi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Minggu 9 Juni 2024 kemarin, di mana pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari tes psikologi yang telah digelar pada Sabtu kemarin. Diungkap oleh kuasa hukumnya kepada tim Intens Investigasi via daring, Tony RM pun juga mengungkap alasan pihaknya mengizinkan Peggy untuk melakukan tes psikologi. Mengingat tes psikologi itu pun dilakukan tidak lain demi kelancaran pemeriksaan dan juga pembuktian bahwa Peggy tidak bersalah. Tak hanya itu, tes psikologi ini pun dilakukan tidak lain untuk mencari tahu apakah kepribadian Peggy Setiawan ini potensial atau tidak untuk melakukan tindak pidana seperti pembunuhan Vina dan Eki. Ada 3 hal yang dilihat oleh psikolog terhadap diri Peggy, yaitu 1, untuk melihat intelijensi atau kognitif yaitu kecerdasan atau fungsi otak. Kemudian yang kedua ada afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian yang ketiga ada motorik ya. Jadi motorik ini melihat atau memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Dari 3 hal yang dilihat oleh psikolog ini, tujuannya adalah pribadi Peggy Setiawan ini apakah nanti ia berpotensi ya bisa melakukan tindak pidana atau tidak ya, itu terjemahan kami ya. Untuk hasilnya sendiri sih memang masih lama 14 hari, tetapi melihat Peggy Setiawan yang memang karakternya itu sabar ya, kemudian tidak temperamen, kemudian konsisten orangnya ya, tegar ya, maka kami melihat bahwa insya Allah dari pemeriksaan psikologi ini ya, psikolog bisa menilai dan penyidik juga bisa memahami, bisa menilai juga bahwa Peggy Setiawan bukanlah tipikal orang yang mudah melakukan tindak pidana, dalam hal ini melakukan pembunuhan terhadap korban Eki dan Vina. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Peggy juga mengaku lega jika benar adanya kabar bahwa Rudiana, ayah almarhum Eki, baru saja diperiksa oleh Propam Mabes Polri sebagai terlapor.
Karena biar bagaimanapun pada awalnya sosok Pak Rudiana adalah sosok yang kala itu melapor dan mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hingga atas diperiksanya ayah almarhum Eki tersebut, kuasa hukum Peggy pun juga berharap Rudiana tidak berpatokan kepada keterangan Aep yang meragukan karena selalu berubah-ubah. Ya, kami juga mendapatkan kabar yang sama yang mengenai hal itu. Tadi kami tanyakan kepada pihak penyidik, namun pihak penyidik kan menyampaikan ya itu yang seperti ada dalam berita. Memang dalam berita itu ayahnya Eki atau Muhammad Rizky itu memang diperiksa Propam Mabes Polri ya bersama Polda gabungan. Jadi sepertinya kabar itu memang benar. Ya kalau pandangan saya kalau korban itu harusnya berteriak ya, kayak keluarga almarhum Vina itu kan berteriak untuk menyuarakan supaya pelakunya cepat ketangkap, kemudian bisa mengklarifikasi, ini harusnya. Nah, saya juga curiga ya, kok Pak Rudiana selaku ayah korban di mana kehilangan anaknya ya, kemudian ada DPO yang belum tertangkap, tetapi sepertinya enggan muncul ke publik, enggan mau bersuara, berteriak. Ya. Saya akhirnya curiga. Kecurigaan saya itu, saya khawatir ya proses hukum yang pertama kali di mana Pak Rudiana itu mendapatkan informasi dari Aep, kemudian menemukan pelaku-pelaku, kemudian diamankan dan diproses hukum sampai pada divonis seumur hidup dan 8 tahun penjara itu, saya khawatir ya itu asal tangkap saja. Saya khawatir itu bukan pelakunya. Sehingga saya mencurigai kalau Pak Rudi ya, salah tangkap sejak awal, akhirnya sekarang jadi ketakutan. Saya khawatir seperti itu. Ya, faktanya sekarang kan kabarnya sudah diperiksa Propam. Nah sekarang kalau sudah diperiksa Propam ya, polisinya polisi, ya pasti tidak akan lolos kalau memang ternyata pada tahun 2016 ketika Pak Rudiana mengamankan pelaku itu, kalau memang ternyata kurang hati-hati ya, ada pelanggaran prosedur, ya pasti akan ketahuan ini diperiksa oleh Propam ini. Jadi percuma juga kalau Pak Rudi kemudian tetap sembunyi ya, sekarang sudah bergerak dari Propam Mabes Polri, pasti akan terbuka juga nanti. Ya, saya pengen Pak Rudiana tidak berpatokan kepada keterangan Aep, karena keterangan Aep itu adalah keterangan yang sangat diragukan, karena keterangan Aep itu kan berubah-ubah. Sekarang dia melihat motor berwarna pink, padahal motor yang berwarna pink yang dikatakan Aep itu tidak pernah ada di dalam BAP maupun amar putusan. Jadi tolong Aep jangan memberikan keterangan yang menyesatkan atau tidak benar seperti itu, dan Pak Rudiana pun jangan berpatokan kepada keterangan yang memang menyesatkan atau tidak benar tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.